Siapa sih yang tidak mengenal internet? Atau siapa sih yang tidak pernah menggunakan internet? Internet sudah bukan lagi barang yang sulit ditemui, bahkan internet sudah ada di mana-mana terutama di kafe, hotel, restoran bahkan di warteg. Di balik sisi positifnya, internet juga memiliki sisi negatif yakni bisa membuat kecanduan akut. Mungkin Anda pernah mendengar ungkapan lama ini, bangsa yang menguasai teknologi akan memimpin dunia, terlalu banyak tokoh menyerukan ungkapan seperti ini. Perdana Menteri Jepang misalnya, saat menerima kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, ia pun memotivasi rakyatnya untuk mempelajari teknologi sedalam mungkin agar dapat bangkit kembali dari kekalahan. Bill Gates, pemimpin Microsoft yang sekaligus menjadi orang terkaya di dunia, bahkan membuktikan secara personal bahwa teknologi dapat menguasai dunia. Sekarang ini, siapa pengguna personal komputer atau PC yang tidak mengenal program Windows, Word, atau Excel? Pasti banyak dari kalian sudah mengenalnya sekaligus menggunakannya dalam melakukan berbagai macam pekerjaan. Kemudian, pemimpin Oracle, Lawrence Ellison, juga pernah mengingatkan pentingnya teknologi bagi kemajuan umat manusia. Bahkan, tokoh yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 2 di dunia ini menambahkan bahwa peran itu harus dimulai sejak anak-anak karena merekalah yang nantinya akan menjadi penerus generasi yang ada sekarang. Oleh karena itu, pengenalan mengenai internet adalah satu awal yang sangat baik. Internet memang merupakan satu bentuk perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat saat ini. Banyak hal positif yang bisa dilakukan dengan internet. Informasi yang tak terbatas, fasilitas email yang dapat menggantikan posisi surat konvensional sebagai media komunikasi tertulis, merupakan beberapa contoh positif dari perkembangan internet. Namun, tentu saja tidak tertutup kemungkinan adanya hal-hal negatif yang mengiringinya, seperti pornografi, penipuan kartu kredit, dan beberapa contoh lain seperti yang sering diangkat di media lainnya. Pengajaran internet untuk anak-anak sebenarnya sudah mulai dipikirkan sejak beberapa tahun lalu. Tetapi, masih ada beberapa pihak yang menilai bahwa hal itu terlalu berlebihan. Banyak orang menganggap, untuk apa anak usia yang masih muda mempelajari internet? Untuk apa mengajarkan internet kepada anak-anak sementara orang dewasa pun masih jarang menggunakannya dan untuk apa mengajarkan anak-anak sebuah pengetahuan tentang internet yang akhirnya dapat menyimpang ke hal-hal yang negatif? Semua opini bisa saja diungkapkan. Tapi bila boleh menengok ke belakang, saat bangsa Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, mereka secara massal mulai mempelajari tentang teknologi. Hingga saat ini, mereka sudah menjadi sebuah bangsa yang besar dengan industri teknologi yang sangat canggih. Mengajarkan internet untuk anak-anak usia muda, bukanlah suatu hal yang terlalu dini. Materi internet untuk anak dalam segala usia telah tersedia lengkap. Internet bukanlah sebuah teknologi yang rumit. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga arus informasi harus ditanggapi dengan cepat pula. Pilihannya, ingin mengikuti perkembangan zaman atau menjadi pihak yang terbelakang dalam memperoleh informasi. Mungkin ketakutan orang tua akan perkembangan teknologi akan mempengaruhi otak anak-anak, sehingga orang tua menganggap tidak perlu mengajari anak tentang internet di usia muda. Itu cuma ketakutan semu belaka. Padahal dengan mengajarkan internet secara benar pada anak, misalnya dengan membiasakan anak mencari informasi melalui internet atau membiasakan anak memanfaatkan email sebagai media komunikasi, sedikit banyak dapat menumbuhkan satu hal baru yang positif di otak mereka. Jangan biarkan anak terlebih dahulu mengetahui teknologi ini dari pihak yang kurang tepat. Kalau Anda mencintainya, bimbinglah anak Anda untuk mengenalnya sejak dini. Jadi sebenarnya, ketakutan untuk mengajarkan internet pada anak adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi. Tetapi, jika kita lihat sekarang ini, perkembangan internet membuat perubahan yang cukup besar, terutama pada diri anak. Semenjak COVID-19 melanda seluruh dunia, banyak perkantoran hingga sekolah melakukan daring, bekerja online di rumah dan belajar online di rumah. Tetapi, banyak dari mereka terutama anak-anak, menggunakan kesempatan ini malah bermain game online bukannya menggunakan teknologi internet ini dengan tepat. Banyak orang tua mengeluh bahwa anak mereka sudah kecanduan game online. Lantas, apa sih tanda-tandanya jika Anda atau anak Anda sudah mulai kecanduan internet? Bagaimana sih cara mengatasinya? Dan apa sih dampak negatif dan positifnya dengan teknologi internet ini? Dan jangan di-skip dulu ya videonya. Pusat Kecanduan Internet Restart yang berbasis di Seattle membuat daftar pertanyaan untuk mendiagnosa apakah seseorang kesulitan melarikan diri dari internet. Eksekutif Direktur Restart, Hilarie Cash, mengatakan ada 11 tanda-tanda kecanduan internet. Jika setidaknya 5 gejala di bawah ini Anda alami, Anda bisa jadi sudah mulai kecanduan internet. Pertama, apakah Anda merasa lebih baik jika Anda browsing situs favorit Anda? Jika iya, berhati-hatilah.
Semakin tinggi euforia Anda setiap kali terlibat pada segala hal yang menyangkut komputer atau aktivitas internet merupakan pertanda bahwa Anda mulai kecanduan. Kedua, apakah Anda sering menghabiskan lebih banyak waktu di internet? Jika Anda menginginkan lebih banyak waktu untuk bermain internet, dan gelisah ketika jauh dari komputer atau handphone, Anda mungkin mulai kecanduan. Ketiga, apakah Anda berusaha mencoba mengontrol penggunaan internet, tapi selalu gagal? Kegagalan untuk mengontrol perilaku, termasuk perilaku agresif penggunaan internet, merupakan salah satu gejala kecanduan internet. Keempat, apakah Anda sering mengabaikan keluarga dan teman agar bisa menghabiskan waktu di internet? Hati-hati, itu pertanda lainnya. Itu kejadian di mancanegara, seorang anak 12 tahun terpaksa menjalani terapi kejut listrik di Beijing Military Region Central Hospital untuk mengatasi kecanduan internet yang dialaminya pada bulan Juni 2005 silam. Anak laki-laki itu begitu kecanduan dengan internet. Ia menghabiskan 4 hari berturut-turut di sebuah kafe internet, hampir tidak makan dan tidur. Kelima, apakah Anda sudah tidak tertarik lagi dengan kegiatan lain di dunia nyata dan lebih senang berada di depan komputer atau handphone? Penarikan diri dari kegiatan lain merupakan salah satu pertanda Anda mulai kecanduan internet. Keenam, apakah Anda berbohong untuk merahasiakan? Apakah Anda menggunakan internet untuk bermain game online atau menggunakan internet di luar dari hal-hal yang positif? Berbohong tentang aktivitas apa saja yang Anda lakukan di internet menunjukkan Anda sudah terlalu dalam dengan internet. Ketujuh, apakah internet mengganggu pekerjaan atau tanggung jawab sekolah? Tetap berusaha online walau sedang waktunya sekolah atau belajar mengindikasikan Anda mulai tidak bisa lari dari internet. Delapan, apakah Anda tetap memikirkan internet saat Anda tidak menggunakannya? Misalnya sudah memikirkan apa yang sudah Anda lakukan di internet dan apa yang akan Anda lakukan kalau online nanti? 9. Apakah Anda sering berbohong pada anggota keluarga atau pihak lain hanya demi lebih sering melakukan aktivitas online, terutama bermain game online? 10. Sering begadang sepanjang malam, tidak bisa mengatur waktu online, atau mengorbankan waktu tidur demi bisa online? Perubahan pola tidur merupakan pertanda bahwa ada sesuatu yang salah. Terakhir, apakah Anda mengalami perubahan berat badan, atau mengalami sakit punggung, sakit kepala, atau carpal tunnel? Bisa jadi Anda mulai tak bisa lepas dari internet. Itulah tanda-tandanya jika Anda sudah mulai kecanduan internet. Jika Anda sudah mengalami gejala-gejala di atas, sebaiknya segera lakukan tindakan pencegahan. Adapun tindakan pencegahan sebagai berikut. Pertama, mengulur waktu sejauh mungkin anak terekspos dengan gadget. Sebaiknya paling dini di usia 6 tahun anak baru mulai bersentuhan dengan gadget, komputer dan game. Jika bisa, tunda lagi sampai usia 8-9 tahun. Di usia 8-9 tahun kemampuan anak untuk memahami instruksi dan batasan-batasan lebih bagus daripada usia 6 tahun. Dan sepanjang usia 0 hingga 6, 8 dan 9 tahun pertama, orang tua perlu mengisi tangki cinta anak dengan cinta yang utuh secara melimpah serta menemani anak lewat stimulasi-stimulasi permainan fisik, imajinatif dan melibatkan orang lain bukan gadget. Dengan cinta yang utuh yang melimpah, anak akan memiliki struktur hidup yang kokoh dan mantap untuk mengerti batasan yang orang tua akan berikan berkenaan penggunaan gadget dan game. Serta anak lebih terhindar dari potensi kecanduan karena hati mereka telah diisi dengan cinta. Kedua, membatasi waktu penggunaan. Buatlah peraturan dalam penggunaan gadget. Contohnya, jangan bermain gadget saat sedang makan bersama atau saat sedang berkumpul dengan keluarga. Penggunaan gadget hanya boleh seminggu sekali atau hanya saat malam setelah belajar mandiri usai dan terbatas 1 jam saja. Jika sangat amat dibutuhkan sekali, berilah handphone biasa dan bukan ponsel cerdas atau smartphone. Sedapatnya anak tidak dibiasakan untuk menggunakan internet. Ketiga, orang tua perlu mensosialisasikan latar belakang pemikiran orang tua dalam berkenaan pembatasan dalam penggunaan gadget. Bahwa gadget hanyalah alat bantu dan bukan pengisi kebutuhan emosi dan relasi. Bahwa game online hanyalah salah satu dari banyak permainan yang hanya sebagai penghiburan di waktu senggang. Orang tua harus memberitahu kepada anak bahwa berteman secara kasat mata lebih sehat daripada terkonsentrasi berteman secara virtual, dan ada etika khusus saat bermedia sosial. Keempat, membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani anak dan orang tua. Butir-butir di atas dimasukkan dalam kesepakatan bersama dan bisa diperbarui di kemudian hari. Kelima, keteladanan orang tua sendiri saat bersama dengan anak, yang tidak mempertontonkan di depan anak dengan menggunakan gadget dan game. Keenam, perlindungan dengan orang tua mengenal lebih dulu jenis-jenis game yang akan dan sedang dimainkan anaknya. Orang tua menyensor lebih dahulu, orang tua bisa mengecek batasan usia untuk tiap game elektronik di internet.
Ketujuh, perlindungan dengan kesetiaan orang tua memantau anak dan berelasi hangat setiap saat sebagai pengisi tangki cinta utuh anak. Orang tua memantau pertemanan anak, peka dan tanggap dengan setiap perubahan tampilan fisik dan emosi anak, dan orang tua aktif mendampingi anak dalam bergaulan. Orang tua memuridkan anak secara intensional. Terakhir, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sebelum menuai ketentraman dan sukacita, orang tua perlu menabur dulu, mendidik anak dan berproses bersama-sama dengan anak. Teknologi internet ini sangat membantu pekerjaan manusia, terutama pas wabah virus COVID yang melanda seluruh dunia, sehingga untuk memperkecil resiko tertularnya virus COVID ini, maka pemerintah mengadakan segala aktivitas dilakukan di dalam rumah. Bayangkan, jika tidak ada internet, maka segala aktivitas manusia akan terhenti. Ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Selain memberi dampak positif, internet juga tak sedikit memberi banyak dampak negatif bagi diri kita maupun anak kita. Keberadaan internet sedikit banyak telah mempengaruhi karakter seorang anak. Terbukti banyaknya hal negatif yang muncul pada anak yang bersumber dari internet. Internet ibaratkan pisau bermata dua bagi seorang anak, selain memiliki dampak positif. Internet juga memiliki dampak negatif. Apa saja dampak positif internet bagi anak dan apa saja dampak negatif internet bagi anak? Berikut ulasannya. Dampak positif internet bagi anak. Salah satu dampak positif bagi anak adalah sebagai sumber belajar, kemudahan mendapatkan informasi dan pelajaran melalui internet membuat anak lebih mudah dalam belajar. Dampak positif lainnya, yaitu sebagai sarana hiburan. Karena seperti yang kita ketahui ada banyak fitur atau item dalam internet yang bisa diakses oleh anak seperti main games, tebak-tebakan dan lain-lain. Selain itu dapat dijadikan media untuk bersosialisasi untuk mencari banyak teman hingga ke mancanegara, anak lebih peka terhadap kemajuan teknologi dan menumbuhkan daya kreativitas anak, hingga dapat membantu dalam mengasah kemampuan nonverbal. Demikianlah beberapa dampak positif internet bagi anak. Selanjutnya kita akan mengulas beberapa dampak negatif internet bagi anak. Dampak negatif internet bagi anak. Dampak negatif internet bagi anak yang pertama adalah efek kecanduan dalam mengakses internet, misalkan ketagihan bermain game online, ketagihan mengakses jejaring sosial sehingga membuat anak menjadi budak internet. Anak yang kebanyakan mengakses internet juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya, di mana anak mulai kurang melakukan interaksi dengan temannya, lebih banyak menyendiri, dan kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang kebanyakan mengakses internet juga akan berpengaruh pada perilaku sosialnya, di mana anak mulai kurang melakukan interaksi dengan temannya, lebih banyak menyendiri, dan kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Studi yang diterbitkan oleh American Psychological Association mengatakan bahwa ada sisi negatif dari internet yang bisa memengaruhi kondisi psikologis seorang anak. Penelitian tersebut menyebutkan, penggunaan internet yang berlebihan bisa menyebabkan rasa depresi yang sangat dalam pada anak-anak. Hal ini mungkin disebabkan oleh sikap yang terlalu menutup diri karena merasa asyik dengan dunia maya dan segala imajinasi yang diciptakannya. Dari dampak buruk penggunaan internet bagi anak-anak membuat orang tua menjadi cemas. Sebenarnya sih, itu merupakan ketakutan semu saja. Hal itu bisa dicegah jika orang tua peka terhadap kondisi anak, terutama jika anak sudah menunjukkan tanda-tanda jika ia sudah mulai kecanduan internet. Tanda-tanda anak sudah mulai kecanduan internet sudah dibahas dalam durasi video sebelumnya. Orang tua harus ikut terlibat dengan mengajarkan internet secara benar pada anak, misalnya dengan membiasakan anak mencari informasi melalui internet dengan benar atau membiasakan anak memanfaatkan email sebagai media komunikasi. Hal itu mungkin sedikit lebih banyak dapat menumbuhkan satu hal baru yang positif di otak mereka. Jangan biarkan anak terlebih dahulu mengetahui teknologi ini dari pihak yang kurang tepat. Kalau Anda mencintainya, bimbinglah anak Anda untuk mengenalnya sejak dini. Jadi sebenarnya, ketakutan untuk mengajarkan internet pada anak adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi. Kunci dari video ini adalah tidak ada yang perlu ditakutkan dalam pengenalan anak terhadap teknologi internet. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat. Arus informasi harus ditanggapi dengan cepat pula. Pilihannya, ingin mengikuti perkembangan zaman atau menjadi pihak yang terbelakang dalam memperoleh informasi. Tanpa terasa, pembahasan tentang internet sudah selesai. Jadi sebenarnya ketakutan untuk mengajarkan internet pada anak adalah sesuatu yang tidak perlu terjadi. Dan saya Mosi, motivasi inspirasi dan masalah kehidupan mengucapkan. Bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga video ini bermanfaat.